Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Laksana dengan NIM 310123012783. Saya di sini ingin menjelaskan IP address bagian A. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang IP address bagian yang A, yaitu saya mengambil nomor 3, 5, dan nomor 9 sesuai yang saya kerjakan. Oke, langsung saja. Ini nomor 3 ini IP addressnya 10.0.0.0/20. Selanjutnya menentukan network address. Network address ini sama saja seperti IP ini, cuman per 20 nya tidak ditaruh di sini. Ya, selanjutnya yaitu saya menentukan subnet masknya dulu. Untuk menentukan subnet mask kita harus tahu rumusnya dulu, yaitu rumusnya 128 ditambah 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Yaitu selanjutnya kita sudah tahu rumusnya, lalu kita ubah ini ke biner, ke bentuk biner. Ini 111 ini kita masukkan sesuai dengan sesuai dengan IP per 20 ini. Kan ini berhubung ini 20, maka kita tulis 111 ini sampai 20 kali. Selebihnya 00. Oke, sudah dapat, lalu kita jumlahkan. Cara menghitungnya yaitu ini sesuai rumusnya 111 sampai 8 kali. Kalau dijumlahkan ini totalnya 255, maka ini sudah memenuhi seluruh penjumlahannya, maka hasilnya 255. Yang ini oktet pertama, oktet keduanya sama seperti pertama, maka hasilnya 255. Yang oktet ketiga kenapa 240? Karena di sini pada baris 1 2 3 4 saja yang 11 ini, lalu kita jumlahkan yaitu 128 sesuai rumusnya ditambah 64 ditambah 32 tambah 16, maka dapatlah hasilnya 240. Dan keempatnya kita tulis 0 karena semuanya 0. Selanjutnya yaitu ada broadcast. Broadcast ini sama kita ubah ke bentuk biner juga, kan tetapi 10 bilangan terakhirnya harus kita jadikan angka 1. Semuanya ini 1 pokoknya 10 terakhir kita tulis angka 1. Itu rumus broadcast. Oke, kita masukkan caranya, yaitu ini kan oktet pertamanya 10, maka untuk mencapai 10 pada rumus pertama kan 128 tidak bisa mencapai 10, maka kita tulis angka 0. Di sini 64 tidak bisa, kita tulis 0, 32 tidak bisa, 0, 16 tidak bisa, 0, 8 untuk mencapai 10 bisa ditambah 2, maka kita tulis 1. Ini 4 tidak bisa, maka kita tulis 0. 2 bisa ditambah 8, kita tulis 1, dan 1 tidak bisa, 0. Begitupun oktet keduanya kan 0, tidak bisa semuanya, maka kita tulis 0 0 0 0. Ketiganya tidak bisa juga, maka 0 0 0. Ini kenapa jadi ada angka 11? Karena kan rumusnya broadcast itu 10 bilang terakhirnya harus kita angka 1, maka masuk di sini juga. Lalu kita hitung hasilnya, yaitu menghitungnya sesuai yang angka 11 ini. Kan ini berhubung pada baris kelima, kita tambahkan pada baris ke-7, berarti yang kelima tuh 8, kita tambah 2, maka hasilnya 10. Selanjutnya ini 0 semua, maka itu tulis 0. Ini 3 ini menghitungnya yaitu pada baris sesuai rumusnya, kan barisnya yang ke-7 dan 8 ini 2 dan 1, artinya lalu kita tambahkan 2 ditambah 1, maka hasilnya 3. Ini kenapa 255? Karena ini semuanya dihitung sesuai rumusnya. Total seluruh rumusnya ini kan 255, maka kita tulis 255 karena 111 sampai 8 kali, artinya ini ditambah seluruh rumus ini, maka dapatlah hasilnya. Oke, selanjutnya yaitu ada range IP pilot. Range IP pilot ini cara mendapatkannya yaitu dari network address dan broadcast. Hasil dari network address dan hasil dari broadcast. Jika network address
oktet terakhirnya kita tambah 1, dan jika broadcast maka kita kurang 1. Ini network address-nya kan 10.0.0.0. Nah ini kan kenapa jadi 1, karena kan bilangan terakhir oktet terakhirnya kan harus ditambah 1 rumusnya, maka kita tulis 1. Ini juga sama kan 10.0.3, dan oktet terakhirnya kita kurang 1, maka di sini 255 jadi 254. Oke, selanjutnya total host. Total hostnya rumusnya yaitu 2 pangkat n dikurang 2. Untuk mencari n nya ini yaitu seluruh byte-nya ini kan 32 dikurang dengan 20 ini soalnya. Jadi 32 dikurang 20 maka hasilnya 12. Lalu kita masukkan 2 pangkat 12. N nya kan sudah dapat yaitu 12, maka kita masukkan dikurang 2, yaitu dapat hasilnya sama dengan 4096. 2 per 12 kita kurangkan 2, maka hasilnya 4094. Oke, kita lanjutkan nomor 5, yaitu soalnya IP address-nya 10.0.0.0 per 24. Seperti tadi network address-nya masukkan, lalu subnet mask-nya kita seperti biasa kita ubah ke bentuk binar satu-satu. Rumusnya yang sama seperti tadi, kita tulis satu-satunya sampai 24 kali. Nah, berhubung semuanya terpenuhi kan 1 1 1 1 8 1 1 1 1 16 1 1 1 1 24, maka kita tulis saja nih rumus yang tadi, penjumlahan dari rumus ini, maka dapatlah hasilnya 255 255 255, dan stat keempatnya kan 0, jadi kita tulis 0. Selanjutnya broadcast sama seperti tadi, bilangan terakhirnya kita tulis angka 111 seperti ini, yaitu lalu kita jumlahkan. Ini sama pada soal ketiga tadi kan, baris kelima, berarti ini kelima yaitu 8 kita tambahkan pada baris ketujuh yaitu 2, lalu kita tambahkan 8 tambah 2 maka hasilnya 10. Keduanya 0 maka kita tulis 0, dan ini ketiganya kita tambahkan 2 ditambah 1 maka hasilnya 3. Ini satu-satu kita jumlahkan seluruh rumusnya, maka 255, dapatlah 255. Untuk menjadi range paletnya sama seperti tadi, hasil dari network address ini dan hasil dari broadcast. Jika network address maka oktet terakhirnya kita tambah 1, dan jika broadcast maka kita kurang 1. Hasilnya 10.0.0 ditambah 1 kan itu 0, tambah 1 maka 1. Yang ini 10.0.0.255 kan di sini kita kurang 1, maka hasilnya 254. Selanjutnya total hostnya yaitu 2 pangkat n dikurang 2, sama seperti tadi, berarti 32 byte dikurang 24 maka hasilnya 8. 2 pangkat 8 yaitu 256, kita kurang 2 maka hasilnya 254. Oke, selanjutnya nomor 9 IP nya kan 10.1.64.0 per 19. Network address nya sama seperti tadi, kita masukkan ini per 19 nya tidak kita masukkan, itu 10.1.64.0. Seperti tadi subnet masknya kita ubah ke bentuk binar sesuai angka per di sini, berarti ini 19 kita tulis 19 kali, satu-satunya kita bagi per oktet 8, 1 oktet 8, ini 8 19 11, lalu kita hitung ini rumusnya, kita hitung 128 tambah 64, semuanya total rumusnya yaitu 255. Ini sama 255. Ini kenapa jadi 224? Karena berhubung di sini 3 aja bilangannya, jadi kita tambahkan yaitu 128 ditambah 64 ditambah 32, maka dapatlah hasilnya 224. Ini sama seperti tadi 0, karena 0 semuanya maka hasilnya 0.
Lanjut ke broadcast, kita ubah ke binary juga, dan jangan lupa rumus broadcast 10 ke terakhirnya kita ubah ke angka 1. Lalu kita menghitungnya seperti tadi pada baris kelima, berarti 8. Ini 0 baris ke-7, lalu 8 ditambah 2 maka hasilnya 10. Ini oktet keduanya 1 128 kan tidak bisa, maka 0 64 tidak bisa, maka 032 tidak bisa, sampai 2 tidak bisa kecuali angka 1 mencapai, maka itu ada 1. Nah di sini kita tulis angka 1 karena tidak ada lagi yang dijumlahkan karena 0 semua di sini. Oktet ketiganya kan ini 0 128 tidak bisa, 64 maka kita tulis 1, berarti 64 kita tambahkan dengan 2 ditambah 1 nih, garis ke 7 dan 8, tambahkan 64 ditambah 2 ditambah 1 maka hasilnya 67. Ini mencukupi seluruh rumusnya, kita jumlahkan seluruh rumusnya maka dapat hasilnya 255. Oke, selanjutnya range validnya sama seperti tadi, dari network address waktu akhirnya kita tambah 1, kalau broadcast kita kurang 1. Itu nih 10.1.64.0 kan sebenarnya kita tambah 1, maka kita tulis 1 di sini. Broadcastnya yaitu 10.1.67.255 kan di sini kita kurang 1, maka hasilnya 254. Lanjut mencari total hostnya, yaitu rumusnya 2 pangkat n dikurang 2, kan 2 pangkat n nya ini mencari n nya yaitu 32 bit dikurang 19, maka hasilnya 13. Lalu kita masukkan rumusnya 2 pangkat 13 dikurang 2, yaitu 2 pangkat 13 8192, kita kurangkan 2 maka hasilnya 8190. Mungkin itu saja dari saya. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Arianto, NIM saya 3101 2301 2790. Saya dari Fakultas Kimik Banjarbaru ingin memberitahu cara penyelesaian menghitung API address secara manual. Langsung saja ke pengerjaannya. Ya, saya ingin menjelaskan cara untuk penyelesaian menghitung secara manual dari soal nomor 23 ini. Yang pertama-tama kita harus mengingat kembali rumusnya dulu, yaitu rumusnya itu 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Dan hasilnya itu 255. Nah, bagaimana cara menghitung hasilnya? Jadi 128 ini ditambah 164 tambah 32 tambah 16 dan seterusnya, maka menghasilkan 255. Kemudian kita tentukan dulu subnet max-nya. Jadi soal nomor 23 itu pernya yaitu 28. Maka kita tuliskan 1 sebanyak 28 kali dan sisanya itu 0. Jadi kita tuliskan 28 kali satunya sebanyak 28 kali dan sisanya itu 0000. Lalu kita jumlahkan dari setiap oktetnya sehingga menghasilkan jumlahnya. Bagaimana cara menghasilkan jumlahnya itu? Nah, kan dari setiap baris ini itu sama seperti rumusnya, maka hasilnya itu 255. Nah, berhubung di sini ada 3, maka hasilnya 255. Nah, di sini kan ada 4 baris saja, maka dihitungnya itu tidak sepenuhnya. Dihitungnya itu sesuai barisnya, yaitu 128, 64, 32, dan 16. Maka ditambahkan 128, 64, 32, dan 16. Maka hasilnya itu mencapai 240. Nah, itu untuk menghitung subnet max-nya. Selanjutnya kita menentukan broadcast-nya, yaitu dari rumus di awal kita hitung seperti 128 apakah bisa mencapai dari soal IP address-nya tersebut. Kalau bisa maka menjadi 1, kalau tidak mencukupi atau tidak bisa menjadi 0. Setelah itu
tambahkan binary terakhir itu 10, lalu kita hitung hasilnya. Nah, bagaimana cara menghitung broadcast-nya? Jadi 128 ini apakah bisa untuk mencapai 172? Maka kalau bisa kita tulis 1, maka kalau tidak bisa kita tulis 0. Nah, berhubung 128 tambah 64 ini tidak bisa, maka kita tulis 0. Kemudian 32, 128 tambah 32 itu masih bisa, kita tulis 1, dan seterusnya. Nah, berhubung di sini sudah saya tulis, maka menghitungnya itu 128 ditambah 32 tambah 16 tambah 8 dan tambah 4. Maka itu hasilnya itu 72. Dan seterusnya 16. Dari soal IP address-nya ini 16 itu langsung masuk ke rumusnya, maka langsung kita di 16 itu kita langsung tulis 1, maka hasilnya 16 dan seterusnya. Di sini berhubung baris keduanya itu 64, maka ditambahkan 2 dan tambah 1, hasilnya 67. Nah, di sini yang tadi rumus broadcast-nya itu ditambahkan 10, itu dipindahkan ke sebelah kiri, maka menghitungnya itu dari 1 ke kiri menjadi 10 baris. Dan hasilnya binary ke terakhir itu 255. Maka mengikuti hasil dari rumus di awal tersebut. Dan itulah cara menghitung broadcast-nya. Selanjutnya kita menentukan network address-nya. Nah, bagaimana? Yaitu kita turunkan dari beberapa oktet dari IP address-nya tersebut. Jadi sebenarnya itu sama, dari network address itu sama dengan IP address. Maka kita turunkan langsung 172, 172, 16, 64, dan 0. Dan tidak usah dituliskan kembali per 28-nya. Nah, selanjutnya kita hitung range IP validnya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Yaitu kita gabungkan dari network address dan broadcast address. Dari network address harus ditambahkan 1 di akhir binary-nya. Sedangkan broadcast address-nya dikurangkan 1 di bagian binary terakhirnya. Maksudnya bagaimana? Yang pertama kita tulis network address-nya itu kan 172.16.64.00. Maka kita tulis 172.16.64 dan ditambahkan 1. Dan di sebelah kanannya yaitu broadcast-nya 172.16.67. Nah, kan di binary terakhirnya itu dikurangkan 1, maka dari 255 dikurangkan 1 menjadi 254. Nah, itulah cara menghitung range IP validnya. Dan yang terakhir, kita menentukan total hostnya. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Yaitu kita harus mengetahui lagi rumus dari total host tersebut. Rumusnya yaitu 2 pangkat n dikurang 2. Nah, n-nya itu apa? Itu dari total semua byte keseluruhan. Totalnya itu 32 byte. Dan 32 byte itu kita kurangkan dengan per 28 di IP address-nya. Maka 32 dikurangkan 28 dan hasilnya 4. Hasil dari byte kurang per 28, maka hasilnya 4. Hasil dari 2 pangkat 4 itu adalah 16. Lalu kita kurangkan 16 kurang 2 sama dengan 14. Nah, itulah hasil dari total host yang kita hitung. Nah, itulah cara menghitung secara manual dari soal nomor 23 ini. Selanjutnya nomor 33. Untuk menyelesaikan menghitung secara manualnya, kita harus mengingatkan kembali rumus dari menghitung IP address secara manual, yaitu 128.6432.16.8.421. Maka hasilnya 255. Nah, bagaimana cara menghitung hasilnya?
Jadi cara menghitung hasilnya itu 128 ditambah 64 tambah 32 tambah 16 dan seterusnya. Maka menghasilkan 255. Nah, kemudian kita tentukan dulu subnet max-nya. Jadi soal nomor 33 ini IP address-nya, dari soal IP address-nya itu ada per 25. Maka 25 ini kita tuliskan satu sebanyak 25 kali. Dan apabila sudah 25 kali, maka selanjutnya kita tulis 0,000,0. Nah, bagaimana cara menghitung subnet max-nya? Sama seperti sebelumnya, cara menghitungnya itu dari setiap baris ini, yaitu baris pertama itu 128 dan sampai baris ke-8 itu 1. Jadi berhubung dengan 128 ini lengkap 1 sampai 8, maka hasilnya itu 255 dan seterusnya. Apabila baris baris pertama saja yang masuk, maka hasilnya itu 128. Nah, itu cara menghitung subnet max-nya. Kemudian kita menentukan broadcast address-nya. Dari rumus di awal seperti 128 ini apakah bisa mencapai 172. Apabila bisa, maka kita tulis 1. Kalau tidak bisa, kita tulis 0. Jadi baris pertama itu kan 128. Jadi 128 ditambah 32 tambah 8 dan tambah 4. Maka hasilnya itu 172. Seterusnya, apabila langsung memenuhi atau mencapai target, yaitu dari soal IP address-nya 16, maka langsung saja tulis 16 dari rumusnya tersebut. Dan seterusnya. Jadi baris ketiga ini kan mencapai 32. 32 itu langsung masuk ke rumusnya menjadi 32 tambah 2 tambah 1. Maka hasilnya 33. Nah, dari rumus broadcast tersebut harus ditambahkan di binary terakhirnya itu mencapai 10. Maka 9/10-nya dipindahkan ke sebelah kiri. Nah, berhubung di sini lengkap, maka hasilnya dari rumus itu 255. Kita pindahkan dari hasil rumus, hasilnya 255. Nah, begitulah cara menghitung broadcast address-nya. Selanjutnya menentukan network address-nya. Dari network address itu langsung saja kita turunkan dari IP address-nya jadi 172, 16, 32 dan 0. Nah, itu cara mendapatkan network address-nya. Selanjutnya kita tentukan range-nya. Nah, bagaimana cara penyelesaian range-nya itu untuk menghitungnya, yaitu kita gabungkan dari network address dengan broadcast address. Nah, apabila network address itu harus ditambahkan 1, sedangkan broadcast address harus dikurangkan 1 di akhir binary, di bagian binary terakhirnya. Jadi maksudnya itu di bagian terakhir itu 172, 16, 32 dan terakhir itu 32, maka harus ditambahkan 1. Nah, sedangkan broadcast address-nya 172, 16, 33 dan 255. Nah, kan di terakhir itu harus dikurang 1, maka 255 dikurang 1, maka hasilnya 254. Nah, begitu cara menghitung range IP validnya. Selanjutnya kita menentukan total hostnya. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Kita harus mengetahui lagi rumus total host tersebut. Rumusnya itu yaitu 2 pangkat n kurang 2. Nah, n-nya itu apa? Dari total semua byte, totalnya itu 32 byte. Dan 32 byte itu kita kurangkan dengan di soal IP address-nya itu di bagian terakhirnya itu 25, maka
kita kurangkan 32 bit kurang 25. Maka hasilnya itu 7. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Itu 2 pangkat 7, maka hasilnya 128. Jadi 128 itu dikurangkan lagi dengan 2, maka hasilnya 126. Begitulah cara menghitung secara manual dari soal nomor 33 ini. Nah, berikutnya soal nomor 24 itu kita menjelaskan cara untuk menyelesaikan menghitung secara manual. Yang pertama-tama kita harus mengingat kembali rumusnya itu 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Maka hasilnya 255. Kemudian kita tentukan dulu subnet max-nya. Jadi soal nomor 24 itu dari IP address-nya itu pernya itu 27 dan sisanya 0. Kita tentukan jumlahnya dari setiap oktet. Dari setiap oktetnya sehingga menghasilkan jumlahnya. Nah, bagaimana cara menghitung jumlahnya? Dari setiap baris ini kalau penuh 111 sampai 8-nya itu hasilnya 255. Nah, di sini kan ada 3, maka kita hitungnya dari baris pertama, kedua, ketiga, lalu kita tambahkan 128 tambah 64 tambah 32. Maka hasilnya 224. Nah, itulah cara menghitung subnet max-nya. Selanjutnya kita menentukan broadcast-nya. Dari rumus di awal itu kan 128. 128 ini apakah bisa mencapai 172? Maka kalau bisa itu menjadi 1. Maka kalau apabila tidak bisa maka menjadi 0. Setelah itu tambahkan binary terakhir itu 10 baris, lalu kita hitung hasilnya. Nah, bagaimana cara menghitung hasilnya? Yaitu baris pertama kan itu 128 dan baris ketiga itu 32, baris ke 5 itu 8 dan baris ke 6 itu 4. Maka tambahkan 128 tambah 32 tambah 8 dan tambah 4. Maka hasilnya itu 172. Dan selanjutnya apabila barisnya cuma satu yang ada, maka langsung saja kita tuliskan hasilnya, yaitu baris keempat itu kan dari rumusnya 16, maka kita tuliskan langsung hasilnya 16 dan seterusnya. Dan dari rumus broadcast tersebut harus ditambahkan 10 binary atau 10 baris dari binary terakhir. Maka dari binary terakhir itu kita hitung 10 baris menjadi dari 1 sampai 10. Maka kita geser ke kiri menjadi 10 baris. Maka hasilnya 255. Nah, itu cara menghitung broadcast address-nya. Selanjutnya kita menentukan network address-nya. Bagaimana cara menentukan network address-nya tersebut? Sebenarnya kita langsung turunkan saja dari IP address ke network address. Network address itu sama dari IP address-nya, tapi tidak diturunkan per 27-nya. Menjadi 172, 16, 65, dan 0. Nah, itu cara menentukan network address-nya. Selanjutnya kita menghitung range-nya. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Yaitu kita gabungkan dari network address dan broadcast address. Dari network address harus ditambahkan 1 di akhir binary. Nah, dari network address harus ditambahkan 1 di akhir binary-nya tersebut. Nah, sedangkan broadcast address-nya itu dikurangkan 1 di akhir binary-nya tersebut. Bagaimana? Jadi 172, 16, 65 dan ditambahkan 1 per broadcast-nya itu 172.16.67.254. Nah, kan harusnya kan 255 dikurangkan 1 menjadi hasilnya 254.
Nah, itu cara menghitung range IP validnya. Dan yang terakhir kita menentukan total hostnya. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Yaitu kita harus mengetahui lagi rumus dari total hostnya tersebut. Rumus total hostnya yaitu 2 pangkat N dikurang 2. Nah, N-nya itu apa? Dari total semua byte, seluruh total byte-nya itu 32 byte. Dan 32 byte itu kita harus kurangkan dengan di IP address-nya itu yang bagian terakhirnya yaitu per 27-nya. Maka 32 dikurang 27. Maka hasilnya itu 5. Jadi cara menghitungnya 2 pangkat 5 itu hasilnya 32. Jadi 32 itu dikurangkan 2 sehingga menghasilkan 30. Nah, itu cara menghitung total hostnya. Nah, itulah cara-cara menurut saya untuk menghitung IP address secara manual. Sekian dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Maharani Sita Yuliana, NIM 3101, 2301, 2771. Kali ini saya akan menjelaskan kembali tentang IP address. Saya mengambil kelas C. Saya mengambil di nomor 43, 44, dan 45. Kali ini saya akan pertama-tama menjelaskan nomor 43, yang dimana saya akan menjelaskan kembali. Di sini ada IP address 192.168.0.0 network address-nya 192.168.0.0, broadcast address-nya 192.168.0.15, rank IP valid-nya 192.168.0.1, strip 192.168.0.14, subnet masknya 255.255.255.240, total hostnya 14 host. Oke, kita lanjut cara pengerjaannya, yaitu di sini ada IP address 192.168.0.0/28. Kita mengambil 28 bit pertama dari alamat IP, sedangkan 4 sisanya adalah sebagian dari host. Oke, lanjut kita ke network address-nya, yaitu 192.168.0.0. Lanjut kita ke subnet masknya, yaitu 28. Itu kita ubah ke dalam biner atau bit, yaitu 111.111.111.111.111.000 menjadi 255.255.255.240. Lanjut ke broadcast address-nya, yaitu kita ubah dulu 4 bit terakhir yang sebelumnya menjadi 0 sekarang menjadi 1, menjadi 110.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  Untuk rank IP validnya di sini ada network address-nya itu ditambah dan broadcast address-nya itu dikurang. Jadi 192.168.0.1 strip 192.168.0.14. Lanjut kita ke total host-nya. Di sini menggunakan rumus, yaitu total host dalam kurung 2 pangkatkan jumlah bit host dikurangi 2. Untuk kita mengetahui jumlah bit host-nya, kita akan cari dulu, yaitu di 4, karena 32 host bit itu dikurangi 28 untuk networknya, yaitu 4. Hasilnya 4, dan total hostnya itu
2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi total hostnya itu 16 dikurang 2 sama dengan 14 host. Lanjut lagi kita ke nomor 44. Oke, lanjut kita ke nomor 44, dan di sini IP address-nya itu 192.168.1.0/24. Network address-nya 192.168.1.0. Broadcast address-nya 192.168.1.255. Rank app validnya 192.168.1.1, strip 192.168.1.254. Lanjut ke subnet masknya 255.255.255.0. Total hostnya 254 host. Oke, kita lanjut cara pengerjaannya, yaitu IP address 192.168.1.0/24 kita cari dulu, yaitu ketemunya 24 bit pertama dari alamat IP, sedangkan 8 bit sisanya yaitu adalah bagian host. Lanjut ke network address-nya 192.168.1.0. Lanjut subnet masknya yaitu 24, itu kita ubah dulu ke dalam biner atau bit, yaitu 1.1.1.1.1.1.1.1.0.0000000 menjadi 255.255.255.0. Untuk broadcast address-nya kita ubah dulu 8 bit terakhir itu yang sebelumnya 0 menjadi 1, yaitu 1.0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 . Lanjut kita ke rank app validnya, yaitu network-nya itu positif, broadcast address-nya itu juga negatif, yaitu 192.168.1.1 strip 192.168.1.254. Lanjut kita ke total hostnya. Total hostnya juga di situ ada rumusnya, yaitu total host sama dengan dalam kurung jumlah bit host dikurang 2. Kita cari dulu jumlah bit hostnya, yaitu 8, karena 32 total bit itu dikurangi 24 bit untuk networknya. Jadi total host 2 pangkat 8 sama dengan 256. Jadi total hostnya 256 dikurang 2 sama dengan 254 host. Kita lanjut ke yang terakhir, yaitu nomor 45. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan lagi nomor 45. IP address-nya 192.168.1.0/24. Network address-nya 192.168.1.0. Broadcast address-nya 192.168.1.31. Rank IP validnya 192.168.1.1, strip 192.168.1.30. Subnet masknya 255.255.255.224. Total hostnya itu 30 host. Untuk cara mengerjakannya, kita cari dulu IP address-nya 192.168.1.0/27. Kita cari bit pertamanya yaitu 27, sedangkan 5 bit sisanya itu bagian host. Lanjut kita cari subnet masknya yaitu 27 sama dengan 111111111 titik
111111111 titik 1111111 titik 1110000 menjadi 255.255.255.224. Kita cari lagi broadcast addressnya, yaitu kita ubah dulu 5 bit terakhir yang sebelumnya 0 menjadi 1 menjadi 1100000 titik 1010100 titik 0000001 titik 0001111. Terus kita cari lagi rank if validnya, network address-nya ditambah, broadcast address-nya itu dikurang, jadi kita ketemunya 192.168.1.1 strip 192.168.1.30. Kita cari lagi total host-nya, yaitu rumusnya sama kayak tadi, total host dalam kurung 2 jumlah bit host dikurangi 2. Kita cari dulu jumlah bit host-nya itu 5, karena 32 itu total bit dikurangi 24 bit 27 bit untuk networknya. Lanjut total host 2/5 itu sama dengan 32, jadi total host 32 dikurangi 2 sama dengan 30 host. Sekian presentasi dan saya menjelaskan kembali tentang IP address. Mohon maaf jika saya ada salah kata atau perkataan yang kurang menyenangkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.